Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Segenap muslimin rahimakumullah, kita sudah sampai pada ayat yang ke-13. Sambil diulang-ulang di rumah ya, supaya semuanya bisa hafal setidak-tidaknya. Pernah ingat ya, bahwa Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda. Benar ya, ayat 12 itu. Ayat 12. Wa ja'altu lahu malam mamduda, dan aku sudah menjadikan untuk dia Walid bin Mughirah dan orang-orang yang seperti Walid bin Mughirah di masa kapanpun ya, di masa sekarang juga orang-orang yang diberi kekayaan oleh Allah, itu Allah yang memberikan kekayaan itu kepada mereka. Wa ja'altu lahu, dan aku sudah menjadikan untuk dia malam mamduda, harta yang banyak. Kemudian setelah Allah menceritakan Walid bin Mughirah sudah diberi harta yang banyak, pada ayat berikutnya bukan hanya harta yang banyak, juga wa banina syuhuda, wabanina, dan anak-anak syuhudan, yang menyaksikan, maksudnya yang hadir. Maknanya nanti diterangkan di dalam tafsirnya ya. Kita lihat satu persatu, kata demi kata atau kalimah demi kalimah. Wa ini kalimah yang disebut huruf, banin ini kalimah yang disebut isim, ini bentuk jamak dari isim mufrad nanti di belakang ya. Syuhuda ini isim masdar. Jadi Allah berfirman bahwa selain aku buat untuk Walid bin Mughirah harta yang banyak, bukan hanya itu, tapi juga wabanina, dan anak-anak. Nah, ini disebutkan sini nih. Anak-anak itu, ini wabanina, itu adalah bentuk tunggalnya isim mufradnya itu ibnu atau al-ibnu, itu satu anak. Kalau jamak banuna. Tapi di sini Allah menyebut dalam bentuk majrur ya. Wabanina, majrur atau mansub ya. Jadi wabanina ini maksudnya anak-anak, bentuk jamak dari ibnu. Al-ibnu itu selain banun, bentuk jamak lainnya adalah abna. Kul in kana abaukum wa abnaukum, dan seterusnya, At-Taubah itu yang sering disampaikan ya. Jadi abna ini atau banin itu bentuk jamak dari ibnu atau al-ibnu. Kalau tanpa alif alam ya ibnun, itu ibnun ya, ibnun, anak laki-laki terutama. Nah, kita lihat
penjelasan kalimat demi kalimat. Wa banina, ini terjadi huruf atau kalimat wa, huruf yang merupakan wawu athof ini ya. Ini wawu di sini wawu athof. Kemudian banin ini ismun maktufun, isim yang maktuf, isim yang dihubungkan bil wawi dengan huruf wawu di depan ini tadi, alat kepada malan. Jadi maksudnya di ayat sebelumnya kan waja'altu lahu malam mamduda. Lah bentuk mansubnya, halo, perhatikan ya. Ini sambil belajar bahasa Arab, ingat-ingat pelajaran bahasa Arab. Pelajaran bahasa Arab itu kalau kita sudah pelajari teorinya tapi nggak pernah dipraktekkan nggak bisa juga. Jadi yang bagus pelajari ilmu langsung praktek, ilmu praktek gitu. Kalau cuma teori aja sampai selesai nanti kasih soal bingung nggak bisa jawab. Jadi harus tahu ilmunya, praktekkan. Tahu ilmu tajwid, praktekkan. Itu ya. Jadi kalau di ayat sebelumnya ini Pak ya biar lebih berkesan menurut saya ya. Kalau menurut sampean aku nggak tahu. Kalau saya terkesan. Jadi saya mendapat kesan yang indah dari surat Al-Mudaththir ini kata demi kata. Jadi kalau di ayat sebelumnya berbunyinya begini, wa ja'altu lahu malam mamduda. Ayat berikutnya wa banina syuhuda. Jadi wawu ini wawu athof. Athofnya kepada yang di depannya. Jadi kalau di atas berbunyi wa ja'altu lahu malam mamduda, ayat berikutnya wa ja'altu lahu banina syuhuda, gitu loh. Halo. Itu namanya wawu athof. Jadi wawu di sini ini wawu yang ya kata sambung ini, yang disambungkan dengan yang di depannya. Karena ini bentuk begini ini nggak bisa ini kalau nggak ada pendahuluannya, ya. Dan anak-anak yang menyaksikan. Maksudnya apa? Dan anak-anak yang menyaksikan. Ya ini kembali ke depan. Wa ja'altu, dan aku sudah menjadikan lahu kepada dia. Kalau di sini bunyinya malan, maf'ulnya, di sini bunyinya banina. Dan aku sudah menjadikan untuk dia anak-anak, bukan hanya harta yang banyak, tapi juga anak-anak yang selalu menyaksikan, yang menyaksikan. Nah dalam tafsir nanti akan diterangkan, yang menyaksikan itu bagaimana maksudnya. Nah ini loh Pak, ya ini wabanina, ya sini sudah diterangkan ismum maktufun bil wawi ala malan, wa ja'altu lahu malan. Wa ja'altu lahu baninan. Banina sama dengan malan kedudukannya. Ya, malan ini atau baninan ini mansubun. Dia mansub ini. Mansubnya bil ya dengan huruf ya li'annahu, karena dia jam'ul mudzakkaris salim. Dia termasuk bentuk jamak mudzakkar salim, begitu kata sebagian ahli bahasa Arab ya. Nanti ada lagi yang lain. Nanti kalau penjelasannya lain ya karena dia memahaminya begitu. Kemudian wa syuhuda wa banina syuhuda. Syuhuda ini sifatun. Ini adalah kata sifat. Kata sifat untuk siapa? Untuk apa? Sifat untuk yang mana? Sifatun yang mansubatun. Kata sifat yang mansubah, yang di fathah huruf terakhirnya. Dimansub, dinasab. Mudeng ora iki sampean. Ya, pokoknya begitulah. Ya, bagi yang mudeng ya mudeng, yang sudah paham ya paham, bagi yang belum paham ya dirungokke wae. Didengarkan aja. Sekarang mungkin sampean belum paham. Suatu ketika nanti Allah bisa ngasih kepahaman. Kalau belajar terus, kalau ampih belajarnya ya ampih juga ilmunya. Ya. Jadi sifatun mansubatun ini satu bentuk kata sifat yang dinasab, wa alamatun nasbihal fathatu, dan tanda nasabnya adalah fathah. Ini loh syuhudan, ini fathah, ini fathatain. Ini tanda isim yang mansub. Karena isim itu ada yang mansub, ada yang marfu yang aslinya, kemudian mansub, marfu itu yang huruf terakhirnya
dhammah atau di dhammatain. Kemudian mansub itu yang kata-kata atau huruf terakhirnya di fathah atau fathatain seperti ini, suhudan ini fathah ini. Ada nanti yang majrur yang di kasroh. Jadi kalau ada bentuk kata yang marfu, kemudian mansub, kemudian marfu, mansub, majrur itu isim. Enggak ada yang keempat, yang majzum. Isim yang majzum itu enggak ada. Adanya di fi'il. Fi'il itu juga ada 3, ada fi'il yang marfu, huruf terakhirnya itu dhammah, ada yang mansub, huruf terakhirnya fathah, ada yang majzum, huruf terakhirnya sukun. Tapi fi'il yang majrur enggak ada. Apa itu marfu, apa itu mansub, apa itu majrur, apa itu majzum? Marfu itu yang huruf terakhirnya di dhammah atau dhammatain. Ya, kemudian mansub yang kata yang huruf terakhirnya di fathah atau di fathatain. Itu kalau isim mufrad loh ya. Nanti isim jamak beda lagi. Tanda-tanda rofa, tanda-tanda i'rab ya. I'rab dari setiap kata. I'rab untuk isim dan i'rab untuk fi'il itu ada bedanya sedikit ya. Kalau pada isim itu hanya marfu, mansub dan majrur. Lah kalau pada fi'il, majrur itu yang belakangnya kasrah atau kasratain ya. Nah, kalau yang fi'il itu hanya ada fi'il yang marfu ya, seperti fa'ala yaf'alu. Nah, yaf'alu itu fi'il mudhari, itu fi'il mudhari yang marfu. Nanti atau yaktuba gitu. Kataba yaktubu. Kataba dia telah menulis, yaktubu dia sedang atau akan menulis. Yaktubu ini bisa bentuk fi'il yang asli itu marfu. Nanti dia bisa berubah menjadi yaktuba, bisa berubah menjadi yaktubi mungkin bisa. Ya. Ini kok yaktubi toh? Yaktub. Yaktubi itu fi'il itu cuma ada 3, marfu huruf terakhirnya dhammah, mansub huruf terakhirnya fathah, kemudian majzum huruf terakhirnya sukun. Nah, nanti kita lihat di sini ya. Jadi wa banina syuhuda, wa syuhudan ini sifatun mansubatun, sifat yang dinasab, yang katanya dinasab, wa alamatun nasbihal fathah, dan alamat atau tanda nasabnya adalah fathah karena dia isim mufrad ya. Kemudian wa banina ini sudah diterangkan, ini adalah bentuk jamak dari ibnu, jamaknya banun, atau jamaknya bentuk lainnya abna. Itu loh bahasa Arab, bentuk jamaknya aja bisa lebih dari 1. Kalau bahasa Indonesia kan orang, kalau 1, kalau 2 orang ya 2 orang, kalau banyak orang ya banyak orang, tapi kata orang tetap orang. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia buku, 1 buku ya bilangnya 1 buku, 2 buku ya 2 buku, 3 buku ya 3 buku. Bukunya itu enggak berubah gitu loh. Kalau dalam bahasa Arab itu beda. Kalau 1 buku kitabun, 2 buku kitabani, banyak buku kutubun. Loh itu loh. Bahasa Arab itu hanya ada dalam bahasa Arab, Pak. Bahasa Inggris ada tapi sedikit aja. Ya, book 1 buku, 2 buku ya 2 books gitu aja. 3 buku ya 3 books gitu aja, tambah S saja. Tapi bentuk katanya aslinya tetap kelihatan. Ya, begitu tuh bahasa Arab itu. Nah, ada kata yang bentuk jamaknya beraturan, ada yang tidak beraturan. Yang tidak beraturan disebut jamak taksir. Yang beraturan disebut jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Masih ingat enggak tahu aku. Pokoknya itu. Ya, wa banina syuhuda. Syuhudan ini, kata syuhudan ini berasal dari sini loh, Pak. Kita lihat tasrifnya ya, sambil mengingat pelajaran bahasa Arab yang lalu. Ini dari kata syahada. Dia satu laki-laki sudah menyaksikan. Bukan syahida, syahada. Kemudian yashhadu, dia sedang menyaksikan. Syuhudan, penyaksian. Wa banina syuhudan, kalau terjemah harfiahnya syuhudan itu dalam keadaan menyaksikan.
Ya, ini bisa hal, bisa fiil yang kata kerja yang dibendakan. Makanya disebut masdar, ya. Jadi suhudan ini artinya menyaksikan. Mashadan ini penyaksian, sama dengan suhudan bisa diartikan penyaksian atau menyaksikan. Mashadan juga bisa diartikan menyaksikan atau penyaksian juga bisa, tergantung konteks kalimatnya, siyakul kalamnya. Jadi syahidah yashadu suhudan mashadan mashudun. Kalau ini mashudun ini adalah masdar mimnya, kemudian bukan masdar mimnya. Apa namanya ini? Oh, ini ada yang kurang ini, ada satu lagi nih. Oh, kurang ini. Ini fiil madhi, ini fiil mudhari, ini apa namanya? Masdar ghairu mim, ini masdar mimnya. Sebelum masdar mim ada isim fa'il dulu. Isim fa'ilnya ishad. Nah, gini loh, Pak. Itu loh. Hah? Isim fa'il syahidun, ya. Aku tadi bilang apa, Bu? Oh, ya, salah. Masya Allah, kok mulutnya belum connect nih, gimana nih? Apalagi yang mendengarkan nih, yang ngomong aja nggak connect. Syahidun, ya, syahidun. Wah, gitu. Aku ngetik bahasa Indonesia jari 11 apa malah bahasa Arab. Makanya anak-anak yang di pondok seperti Mbak Anggun kan sudah lulus nih, sebentar lagi ditempatkan. Dia tidak mau ditempatkan di Sampit, sudah ngomong gitu. Waduh, ini orang tuanya mumet nih. Kalau ditempatkan di Sulawesi, Palopo sana kayak apa coba? Naik pesawat 2 kali itu. 3 kali. Sampit, Jakarta, Makassar, Palopo 3 kali. 6 juta itu satu orang. Pulang balik 12 juta. Itu satu orang. Anak wong loro 12 juta. Aduh, anggun. Oh, ndadak nganggo syarat. Kasihan, itu orang tuanya kasihan. Tapi kalau memang harus begitu ya, nah itu terserah ustadz. Kalau aku ngomong sama ustadz taruh di Sampit ya. Kalau aku yang ngomong, ustadz masih mau mendengarkan usulan saya itu ya. Saya kembali ke sini. Jadi isim fa'ilnya syahidun yang menyaksikan, mashhudun yang disaksikan, ini isim maf'ulnya. Ishad, saksikanlah, la tashhad, jangan engkau menyaksikan. Mashhadun isim makan, mashhadun juga isim zaman, sama selalu bentuknya ini. Kalau isim alat berbeda, mishhadun. Loh, kok enggak ada suhudunnya di sini? Nah, berarti tidak termasuk dalam tasrif istilahi. Mana? Oh, ada lah, ini ada loh. Ini ada suhudan, ya. Nah, terus kalau Allah berfirman wa banina syuhuda, yang maksudnya wa ja'altu lahu banina syuhuda, dan aku sudah juga menjadikan untuk dia anak-anak yang menyaksikan. Wal makna, dan makna kalimat ini dan anak-anak yang menyaksikan maksudnya anak-anak yang menyaksikan yaitu anak-anak yang la yahibuna anhu. Anak-anaknya Walid bin Mughirah itu kemana saja bapaknya pergi, mereka ikut semuanya. Itu yang dimaksud dengan suhudan. Yani la yahibuna anhu. Mereka tidak pernah ghaib dari Walid bin Mughirah. Wa kanu, padahal mereka jumlahnya asyarah 10 orang anak. Bapaknya pergi kemana aja, anaknya ikut. Ya kayak presiden sekarang ini. Ada tugas ke Eropa, anaknya semuanya ikut. Misalnya ada presiden kayak begitu itu. Mumpung ini, bapaknya pergi pakai fasilitas negara, padahal sebetulnya nggak boleh itu. Sebetulnya. Tapi kalau presiden yang mau, nggak ada yang berani lawan. Bikinkan SPJ ini, Pak. Ini siapa namanya? Asmanur ini loh, mantan Bapeda ya Pak ya. Nah, tahu bagaimana dia meng-SPJ-kan abu-abu. Ya begitulah Indonesia. Jadi, dan mereka itu menyaksikan, maksudnya tidak pernah ghaib dari bapaknya. Kanu, ada yang bilang mereka anak-anaknya Walid bin Mughirah itu jumlahnya sab'atan, 7 orang. Ada yang bilang 8, ada yang bilang 12, macam-macam. Tapi wallahu alam yang benar yang mana kita enggak pernah ketemu juga. Jadi anaknya ada 7 katanya. Wahum, dan mereka yang 7 anak tadi namanya adalah Al-Walid ibnul Walid. Anak pertama namanya Al-Walid bin Al-Walid juga. Bapaknya namanya Al-Walid bin Mughirah.
anaknya dikasih nama Al-Walid juga oleh bapaknya. Nah, makanya namanya Al-Walid bin Al-Walid. Yang kedua wa Khalid, yang kedua namanya Khalid. Yang ketiga wa Imarah. Yang keempat Husyam. Yang kelima Al-As. Yang keenam Qais. Yang ketujuh Abdu Syamsi. Loh, anak itu loh dikasih nama hamba matahari. Bukan Abdullah, tapi Abdu Syamsi, gitu. Abdu Syamsin. Jadi hambanya matahari. Ini saking orang jahiliyah kan nggak ngerti. Persoalan nama dalam Islam itu dibahas, Pak. Kita nggak boleh ngasih nama anak kita sembarangan. Orang Jawa kadang-kadang ngasih nama anak juga sembarangan tuh. Anak dikasih nama Kuncung. Yang laki-laki yang perempuan dikasih nama Bawu. Kuncung lan Bawu itu loh. Itu nama nggak bagus itu. Tapi orang Jawa ada yang kayak begitu. Dan itu cerita rakyat Jawa itu. Kuncung lan Bawu. Astagfirullahaladzim. Ya sama punya anak jangan dikasih nama Gundul, itu jangan lah. Kalau dipanggil aja nggak apa-apa, panggilan aja. Tapi kasih nama anak asli itu tasmiahan udah motong kambing, keluar duit banyak karena beli 2 ekor kambing, ya. Kemudian dimasak, ngumpulkan orang pemasak banyak, nonton segala macam, menata ruangan semacam tempat makan. Habis itu pengumuman, anak yang diakikoi ini bernama Gundul. Walah, sarah enak banget itu. Wah, kasih nama kok Gundul itu loh. Gundul-gundul pacul jadi. Jadi ini anak-anaknya Walid bin Mughirah yang ada 7 ini menurut riwayat. Aslama minhum, masuk Islam di antara mereka salah satu 3 orang. Jadi dari 7 anak itu ada 3 yang masuk Islam. Yang pertama Khalid. Nah, ini yang terkenal tuh. Khalid bin Walid. Itu anaknya Walid bin Mughirah. Ya bener lah. Gitu. Ya bener lah. Itu panglima perangnya orang Islam itu. Jago perangnya. Ini bapaknya nih tokoh kafir, Pak. Jadi dalam Islam itu nggak ada masalah. Bapaknya PKI nggak masalah. Asal anaknya nggak ikut bapaknya. Makanya bener tuh Jenderal Andika itu bilang. Anak PKI asal dia nggak ikut bapaknya nggak apa-apa lah. Jadi tentara nggak apa-apa, jadi polisi nggak apa-apa. Tapi jangan punya ideologi yang seperti bapaknya. Itu aja yang penting. Ini Walid bin Mughirah ini punya anak namanya Khalid di antara anaknya. Ini yang masuk Islam. Khalid, kemudian Husyam masuk Islam juga. Yang ketiga ini Imarah, 3 orang ini. Yang lainnya tetap kafir. Ini tafsir Al-Baghawi sumbernya. Kalau yang dalam tafsir Ibnu Katsir, wa banina syuhuda, dan kami Allah telah menjadikan, dan aku Allah telah menjadikan untuknya anak-anak yang menyaksikan. Syuhudan maksudnya la yaghibuna, sama. Mereka tidak pernah ghaib, tidak pernah tidak hadir. Ai yaitu huduron, mereka selalu dalam keadaan hadir indahu di sisi Walid bin Mughirah. La yusafiruna, tidaklah mereka mengadakan safar fit tijarot, dalam perdagangan, bal akan tetapi mawalihum, para wali-wali mereka, wa ujarauhum, dan para pegawai-pegawai mereka, yatawallauna dzalik anhum, selalu menyertai yang demikian itu terhadap mereka, menjadi wali yang demikian itu terhadap mereka. Wahum, dan mereka semuanya qu'udun, kalau bapaknya pergi kemana saja selalu mereka itu duduk-duduk inda abihim, di dekat bapaknya. Jadi itu yang dimaksud dengan wabanina syuhuda. Kemudian duduk-duduk ngapain? Ya tamata'u, mereka bersenang-senang bihim, dengan si Walid bin Mughirah ini bersenang-senang bihim dengan anak-anaknya. Wa yatamalla bihim, dan bersukaria dengan mereka. Jadi pekerjaannya cuma bersenang-senang loh. Bapaknya kaya raya kok. Kemana aja pergi ikut. Kalau sekarang ini bapaknya ke Jakarta, ikut semuanya ke Jakarta. Bapaknya umroh, ikut semuanya umroh gitu loh. Itu kan kalau orang nggak kaya nggak bisa kayak begitu, Pak. Ya, nah iya. Nah ini karena bapaknya kaya raya, mereka ini selalu hadir. Ada yang mengatakan tadi jumlahnya 10, ada yang bilang 7. Wakanu, dan ada lagi yang bilang mereka jumlahnya salah sata asar, 13 anaknya Walid bin Mughirah itu. Yang lain mengatakan kanu asrah, mereka adalah 10 orang. Jadi wabanina syuhuda, maksudnya waja'altu lahu. Loh ini loh Pak, ini dari kitab tafsir ini. Sebelum saya baca ini saya sudah
diberi kepahaman oleh Allah. Wa banina syuhuda itu maksudnya wa ja'altu lahu banina syuhudan, hadirin, selalu hadir ma'ahu, bersama dia bapaknya tadi. Wa yashhaduna, dan selalu menyaksikan apa yang dilakukan oleh bapaknya. La yufariqunahu, mereka tidak pernah berpisah dengan bapaknya. Li safarin katsirat, li safarin, untuk sesuatu safar, li katsirati malihi, karena banyak hartanya. Jadi karena hartanya banyak, kemana saja bapaknya pergi ikut semua, dan pakai jet pribadi kalau sekarang ini. Jadi itu makna dari wabanina syuhuda, itu ayat yang ke-13. Ayat yang ke-14, wa mahattu lahu tamhida, wa mahattu, dan aku telah memberikan lahu kepadanya, telah membanyakkan kepadanya, tamhidan, dengan sebanyak-banyaknya. Kalau Kementerian Agama mengartikan ayat ini di halaman berapa di Al-Quran, Pak? Kementerian Agama 575. Ini. Oh, di sini ya. Nih. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Oh, mana ini? Muttasil. Nah, ini dia. Ayat yang ke-13 itu bunyinya begini. Wa ja'altu lahu malam mamduda, dan anak-anak yang selalu bersamanya, hadir bersamanya, menyaksikan bersama bapaknya. Kemudian wa mahattu lahu tamhida, wa mahattu, dan aku berikan, mahattu, aku berikan tapi banyak memberinya, bukan cuma sedikit. Wa mahattu, dan aku berikan, wa mahattu lahu, baginya, kepadanya, tamhida, kelapangan hidup seluas-luasnya. Ini terjemahkan begitu di Kementerian Agama. Kalau kita lihat tarjamah harfiahnya ini nih, wa mahattu, dan aku lapangkan, ya, lahu, kepada dia, tamhidan, selapang-lapangnya, dengan sebenar-benar lapang. Jadi maksudnya aku luaskan hartanya kepadanya dengan seluas-luasnya, sebenar-benar luas. Nah, kalau dalam tafsir diterangkan di sini, uraiannya dulu ya. Wa, ini al-wawu, wawu apa? Atifah, wawu atof. Kemudian di belakangnya fi'il ini. Fi'il apa ini? Fi'lu madin, fi'il madi, kata kerja lampau. Bentuknya mabniun, mabni ala sukun, mabni di atas sukun, mahad gitu ya. Kemudian wata, sedangkan huruf ta ini, ini adalah dhamirun muttasilun, dhamir muttasil, kata sambung, kata pengganti yang sambung, bersambung dengan fi'il. Karena kata ganti kadang-kadang bisa bersambung dengan isim, kadang-kadang bisa bersambung dengan fi'il. Kalau dengan fi'il ya contohnya mahatu, aku menghamparkan, memberikan dengan banyak. Kalau dengan fi'il apa namanya? Kitabi, kitabku. Nah, itu isim dhamir muttasil, tapi muttasilnya dengan isim. Ada muttasil atau bersambung dengan fi'il, ada muttasil bersambung dengan isim. Itu dhamir ya, kata ganti. Ini dhamir muttasil mabniyun, dia mabni, tetap bunyinya tu, selamanya bunyinya tu, enggak akan berubah. Wa ma hatta, wa ma hati, enggak ada. Mahattu. Kemudian wata, dhamir muttasil mabniyun ala dhamm. Oh, sorry. Mabniyun ala dhammi. Ya. Tu itu wa mahattu, ini kata ganti yang bersambung, tetap bunyinya ala dhammi, di atas dhammah. Jadi wa mahattu enggak bisa dirubah wa mahatta atau wa mahatti, enggak bisa. Karena ini isim dhamir yang maknanya ini fi mahalli raf'in, dia dalam kedudukan rafa. Kenapa rafa? Karena bunyinya tu tadi, dan ini sebagai fa'il, kedudukan sebagai fa'il, sebagai pelaku. Wa mahattu, dan aku Allah, pelakunya Allah, mahat, memberikan yang banyak, lahu, kepadanya, tamhida, wal jumlatu ma'tufatun bil wawi, dan kalimat itu diatofkan kepada huruf wawu di depannya ala silatil mausul, dalam bentuk silah mausul, yaitu kalimat khalaqtu. Jadi di depan kan ada kata khalaqtu ini loh,
Di ayat ke berapa ya? Biar ingat. Yang ada khalaqtu kan di ayat 11 ini. Dzarni waman khalaqtu wahida, biarkanlah aku dan orang yang aku ciptakan sendirian. Wa ja'altu lahu malam mamduda, dan orang yang aku telah menjadikan untuk dia harta yang banyak. Wa banina syuhuda, dan aku sudah menjadikan untuk dia anak-anak yang menyaksikan, selalu hadir bersama bapaknya. Wa mahattu lahu. Nah, wa mahattu ini kembalinya ke sini. Nah, kembalinya ke sini nih. Ya, ini loh. Wa khalaqtu. Ya, wa mahattu dzarni wa man khalaqtu wahida, dzarni wa man mahattu lahu tamhida. Begitu maknanya. Ya, dan biarkanlah aku dengan orang yang mahattu, aku telah memberikan banyak, melonggarkan seluas, meluaskan lahu kepadanya tamhidan dengan seluas-luasnya. Jadi hartanya sudah banyak, ditambah lagi oleh Allah banyak sekali. Itu para konglomerat kan begitu, Pak. Sukses di bidang properti, bangun rumah, namanya PT Sedayu, Agung Sedayu Group. Itu punya perusahaan properti di mana ada perumahan elit-elit yang bangun perusahaannya apa? Sedayu, Agung Sedayu Group, atau apa namanya itu yang punya sawit sini apa namanya? Sinarmas Group itu juga punya. Nah, kemudian sukses itu mengembang, berkembang lagi menjadi perusahaan sawit, berkembang juga, berhasil juga, berkembang lagi sekarang masuk kepada perbankan, bikin bank Sinarmas. Loh, itu loh kayak begitu. Itu contoh Walid di zaman modern. Walid bin Mughirah zaman sekarang itu kayak begitu. Orang Islam yang begitu ada tapi sedikit. Khairul Tanjung contohnya di Indonesia ini. Punya bank juga dia, punya mall juga namanya Mall Transmart. Ya. Terus hotelnya juga Hotel Transmart di Bandung sana. Terus perusahaannya apa? Bank, dia bikin bank juga. Banknya Bank Mega. Dulu saya kira Bank Mega punya Bu Mega, ternyata punya Khairul Tanjung. Ya, jadi begitu Bapak sekalian. Yang muslim ada, tapi enggak sehebat orang-orang yang non muslim. Memang Allah bikin begitu itu, Mas. Orang beriman ini enggak bisa menyaingi orang kafir dalam soal keduniaan, enggak bisa. Karena Allah mengobral dunia ini untuk orang kafir. Orang beriman dibatasi oleh Allah. Jangan kebanyakan kamu. Kecuali Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, Nabi Daud memang nabi, enggak akan terpengaruh oleh duniawi ini. Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Kalau orang biasa kayak kita ini dikasih duit muyeng sampean. Mumet. Mau dikemanakan duit ini nih? Terus akhirnya pakai untuk judi atau pakai untuk narkoba atau untuk pakai semacam-macam yang enggak bermanfaat atau berdosa. Ya. Jadi wa mahatulahu tamhida. Jadi wa mahatulahu lahu kepadanya. Ini lahu adalah bentuk jarun wa majrurun, jar dan majrur. Muta'al liqani bil fi'li fi mahatu. Ini berhubungan dengan fi'il fi, yaitu pada fi'il mahatu. Wa mahatulahu. Nah, lahu ini hubungannya dengan fi'il mahatu ini tadi. Kemudian wa tamhidan, dan bentuk kata tamhidan ini maf'ulun mutlak, namanya maf'ul mutlak, bukan maf'ul bih. Apa itu maf'ul mutlak? Angel nerangke ini. Dalam bahasa Indonesia enggak ada. Ya pokoknya maf'ul tapi namanya bukan maf'ul bih tapi maf'ul mutlak. Maf'ul ada kalau enggak salah ada 6 macam kan? Ada maf'ul bih, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul apa namanya, Mas? Ada macam-macam itu, aku enggak hafal. Nanti kalau ketemu baru ini maf'ul mutlak gitu aja. Karena dia maf'ul maka mansub, dia bentuknya dinasab, di fathah huruf terakhirnya, wa alamatun nasbihil fathatu, dan bentuk atau alamat atau tanda nasabnya adalah fathah ini. Wa mahatulahu tamhida. Nah, sekarang dibahas mengenai mahatu tadi. Mahatu dari kata apa ini? Dari kata, dan tamhida dari kata apa? Ini dari kata mahada yumahidu tamhida. Ini bentuk masdar ini ya. Kemudian tamhidatan atau tamhadan atau timhadan semuanya madhar. Semuanya masdar ghairu mim. Yang masdar mimnya mumahhadan. Kemudian maf'ulnya fa'ilnya mumahhidun, maf'ulnya mumahhadun, kemudian isim fi'il amrnya mahhid, kemudian fi'il nahinya la tumahhid,
kemudian isim zaman dan isim makannya mumahhadun mumahhadun. Nah, ini dari kata tamhidah dari sini. Lah mahatu dari mana? Kok enggak ada di sini? Dari sini, Pak. Kalau enggak salah ya. Nah, ini. Wa mahatu itu ini kan bentuk fi'il madhi dengan domirnya ana, domirnya aku. Dan aku sudah memberi dengan luas, dengan banyak lahu kepadanya tamhida, seluas-luasnya. Ini dari kata mahada, 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 mahadu, mahadat, mahadata, mahadna, mahatu, 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 mahati, mahatu, mahatuna, mahatu, mahatna. Nah, mahatu di sini. Jadi ini fi'il madhi dengan domir ana. Kalau ini fi'il madhi dengan domir nahnu. Kalau ini antunna. Kalau ini antuma untuk perempuan. Ini anti untuk perempuan. Ya, dan seterusnya. Maknanya apa? Wa mahatu lahu tamhida. Wal makna dan makna ayat wa mahatu lahu tamhida. Maksudnya wa mahatu dan aku sudah basatu, aku sudah menghamparkan. Artinya rezeki itu dihamparkan. Kasih gitu. Kalau duit itu sudah enggak punya serinya lagi sudah. Saking banyaknya duitnya. Sudah enggak ada serinya lagi sudah. Wa mahatu lahu artinya kepadanya yakni fil ais wal umur. Walid bin Mughirah itu dalam soal kehidupan dan dalam soal umurnya, wal walad dan dalam soal anaknya aku beri yang luas. Tamhidan dengan seluas-luasnya. Ini menurut tafsir Jalalain. Menurut tafsir Ibnu Abbas, wa mahattu lahu tamhida, dan aku sudah memberikan kepadanya al-mala harta ba'dahum ala ba'din, sebagiannya atas sebagiannya. Sudah punya sawit, punya kebun rotan, punya kebun tembakau, ya, punya kebun apa lagi? Ya, kebun anggur, mungkin punya kebun tembakau, punya kebun jeruk, punya kebun durian, mungkin semua kebun dia punya dan menghasilkan duit semua. Kemudian tamhida ini adalah seluas-luasnya, maksudnya mislu, seperti contohnya al-farsi ba'diha ala ba'din, kudanya itu banyak, ontanya banyak, kambingnya banyak, kebunnya banyak, dan semuanya menghasilkan duit. Itu Walid bin Mughirah. Ini wa mahatu lahu tamhida, ayatnya bas, itu maknanya basatu lahu fil ais, aku sudah hamparkan kepada Walid bin Mughirah dalam soal kehidupan, watulil umur, dan dalam soal panjangnya umur, baston dengan seluas-luasnya. Jadi umurnya Walid bin Mughirah itu sampai tua. Dan sudah lihat para konglomerat itu sampai tua-tua itu umurnya, Pak. Yang pemilik jarum sampai tua baru mati. Pemilik gudang garam sampai tua baru mati. Pemilik Mall Hartono masih hidup enggak ya? Kan ada dua itu. Thomas sama siapa gitu ya, Hartono. Itu juga sampai tua-tua mereka, enggak mati-mati. Kenapa? Memang diberi oleh Allah kesenangan hidup kok. Umurnya dipanjangkan walaupun enggak usah pakai ulang tahun. Panjang umurnya. Lah kita yang ulang tahun cepat mati malahan. Yakni yang dimaksud dengan kami panjangkan kepada dia dengan sepanjang-panjangnya dan seluas-luasnya, maksudnya yakni al-mala ba'dahu ala ba'din kama yumahhadul farsu. Yaitu Allah menghamparkan harta kepada Walid bin Mughirah, sebagiannya atas sebagian yang lain, sebagaimana dihamparkannya permadani. Jadi kasih duit itu seperti menggelar permadani. Duit semua itu. Gitu. Masya Allah. Kalau kita kan dapatnya duit, hitung satu biji, satu lembar. Enggak, mereka satu gembol. Satu gepok. Nah, satu gepok itu. Yang satu gepoknya mungkin 10 juta. Kalau 10 gepok dari 10 juta, nah berapa itu? 100 juta. Nah, kalau kita kan enggak 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 15.000. Kalau puluhan ribu ya 10.000, 20, kalau 50.000 ya 50.000, 100, 150, gitu-gitu aja kita. Kita ini orang-orang ini loh, muslim ini loh. Masya Allah, enggak apa-apa, Pak. Oh, guru siapa yang orang Banjar itu? Muridnya guru Zuhdi itu, yang ditayangkan di TikTok itu. Apa? Sidin bilang apa itu? Apa? Sugih pada mulia, apa?
miskin kada hina. Ya, gitu ya. Miskin itu kada hina. Sugih kada mulia kada. Nanti kita berdapat di akhirat sana. Bahwa penghuni surga nanti Pak, mayoritas itu orang miskin. Mayoritas penghuni surga. Makanya berbahagialah saudara yang miskin. Karena saudara akan menjadi penghuni surga. Lebih banyak kawannya. Sebagaimana di dunia kawannya juga banyak yang miskin. Nanti di akhirat ketemu lagi sama suami miskin. Kamu enak banget tempatmu itu. Oh ya, ada yang lebih enak lagi di sana. Sudah miskin, taat beribadah, gak pernah maksiat, ya, diamanati. Dia menunaikan amanah, berjanji menunaikan janjinya, ngomong gak pernah dusta, miskin, tapi di akhirat sana kaya raya dia. Nah gitu loh Pak. Kalau Ibnu Katsir menerangkan wa mahatullahu tamhid, maksudnya yaitu makan tuhu, aku telah memberi tempat kepadanya, kepada Walid bin Mughirah, min sunuf, dari bermacam-macam almal, min sunufil mal, dari berjenis-jenis harta, wal asas, dan berjenis-jenis alat peralatan, wa ghairi dzalik, dan selain itu. Nah, kesimpulannya wa mahatulahu tamhida menurut para mufassirin, wa bassatulahu, dan aku sudah menghamparkan kepada Walid bin Mughirah fil aisi war rizki wal waladi, dalam soal kehidupan dan rezeki dan anak, baston dengan seluas-luasnya. Setelah itu Allah berfirman, tsumma yatma'u an azid. Tsumma, kemudian yatma'u, dia Walid bin Mughirah masih juga selalu menginginkan, ya, an bahwasanya azida, aku akan menambah, an azida. Ya, apa penjelasan ayat ini? Panjang penjelasannya Pak, nggak cukup 5 menit, maka dari itu sampai sini dulu, kita akan jelaskan ini di waktu yang lainnya. Aku lu qauli hada, astaghfirullah li wa lakum, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fi dinina wa ahlina wa amwalina wa min kulli syai'in a'taitana. Ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.